Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hai, balik lagi di channel aku. Hari ini sesuai dengan judulnya, aku akan berbagi tentang pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi aku sebelum aku telat haid dan dinyatakan hamil. Jadi ciri yang pertama itu 2 minggu sebelum aku telat atau tanggal menstruasinya tiba, aku tuh ngalamin yang namanya sakit pada puting. Jadi biasanya 2 minggu sebelum menstruasi itu aku ngalaminnya tuh sakit pada payudara, jadi bukan pada puting. Nah, itu ciri yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan 2 minggu sebelumnya. Nah, ini 5 hari sebelum tanggal menstruasi itu aku ngalamin yang namanya mual. Jadi mulai dari pagi, setiap hampir jam 10 pagi itu aku ngalamin mual selama 5 hari. Itu sebelum telat haid ya, atau tanggal haidnya tiba. Nah, itu ciri yang kedua adalah mual-mual. Itu yang aku rasakan pribadi ya teman-teman. Terus aku tuh juga masih penasaran sih saat itu. Terus aku coba suruh suami aku buat beli test pack, dan pas waktu aku cobain kan masih kurang 2 hari tuh sebelum aku sebelum tanggal menstruasi itu, kurang 2 hari itu aku cobain test pack. Jadi sehari itu 1 kali, itu waktu pagi aja. Nah, itu aku cobain dan hasilnya itu garis 2, tapi yang satu itu masih samar banget gitu. Jadi kan tumpuk ini kan, atas sama bawah gitu. Nah, itu tuh yang bagian bawah itu pas banget di garis maksimal itu tuh emang ada kayak garis gitu, tapi itu masih samar banget. Dan terus 1 hari berikutnya aku cobain masih sama juga. Terus aku bilang sama saudara aku kan, sama mbak aku tuh, katanya cobain deh, nanti pas waktu itu aja telat 1 minggu atau berapa gitu. Dan karena aku orangnya nggak sabaran kan, karena penantian aku udah panjang banget di situ, jadi aku coba lagi di pas tanggal 20 itu aku coba, dan emang masih sedikit samar, tapi udah agak jelasan dikit. Gimana ya, mau nunjukin hasilnya juga ada kok, hasilnya ada di video aku. Coba kalian cek video aku sebelumnya, itu ada hasil tes pack positif aku. Nah, terus 1 minggu berikutnya aku coba cek ke bidan terdekat, dan benar aja, alhamdulillah tuh garisnya itu udah tebal banget, dan aku dinyatakan positif hamil. Sampai akhirnya aku disaranin sama bidannya itu disuruh tes lab gitu. Jadi kita itu diambil darahnya dari sini. Nah, kebetulan tuh kan aku takut juga sama jarum. Terus udah dicoba kiri kan, udah dipakein jarum di kiri itu nggak keluar, jadi darahnya tuh nggak keluar. Terus ganti lagi ke tangan yang kanan, masih sama juga nggak bisa keluar. Terus akhirnya dengan cara yang terakhir itu pakai alat yang kayak pulpen gitu loh, yang bisa dicetik-cetik. Nah, itu akhirnya di sini jadi jari yang ini ya, yang buat cincin ini, itu akhirnya bisa, dan alhamdulillah hasilnya normal semua. Jadi nggak ada masalah sedikit pun. Soalnya kan takutnya nanti ada masalah apa atau
penyakit apa gitu kan, jadinya bisa langsung diatasi gitu. Nah terus habis itu aku coba USG di kehamilan 5 minggu 3 hari. Jadi aku USG itu udah nggak di puskesmas lagi, karena yang di puskesmas itu kan dokternya yang bisa itu cuma satu, sedangkan dokternya itu susah banget buat ditemuin gitu. Jadi akhirnya aku cari tempat lain, dan akhirnya ya ada hasilnya. Jadi ini buku dari bidan setempat ya. Nah di sini tuh udah ada hasil USG-nya gitu. Aku akan kasih tunjukin ke kalian. Nah teman-teman, jadi ini hasil USG-nya, kelihatan gak sih? Nah ini tuh ada bulatan kecil. Nah ini tuh kantong kehamilan aku. Jadi di sini belum terlihat janinnya, karena emang baru hamil 5 bulan, dan harusnya aku tuh balik lagi kontrol itu untuk USG itu 1 bulan, tapi karena kondisi aku yang nggak memungkinkan, ya akhirnya aku nggak bisa ya USG untuk 1 bulan lagi. Dan sekarang aja aku masih suka itu apa yang namanya kayak drop, mual, muntah, lemes gitu. Jadi akhirnya sampai 3 bulan ini aku belum USG. Jadi rencananya tanggal 20 Mei ya, tanggal 22 Mei aku mau USG bareng sama mbak aku, karena mbak aku juga lagi hamil dan usia kandungannya itu udah 7 bulan teman-teman. Nah doain aja semoga hasil USG nya nanti itu sesuai dengan apa yang aku harapkan. Jadi di sana terlihat bahwa emang benar-benar ada janinnya, jadi nggak hamil kosong gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu aja yang bisa aku bagiin ke kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton.